Pemirsa, mengantisipasi perundungan di lingkungan pendidikan, Sekolah Cikal Amri Setu tetapkan sistem pencegahan bullying berbasis edukasi emosional dan pelaporan aman. Melalui strategi ini, harapannya siswa dapat menjadi agen pencegahan perundungan. Kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah masih tinggi. Sederet kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir antara lain meninggalnya MH, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Remaja 13 tahun diduga mengalami bullying dari sejumlah teman sekolahnya pada Oktober lalu. Terbaru adalah kasus meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar Negeri 108 Pekanbaru pada Minggu 23 November. Bocah berinisial MAR diduga meregang nyawa usai mendapat kekerasan yang diduga dilakukan teman sekolahnya. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sepanjang Oktober dan November ada 6 kasus kekerasan di satuan pendidikan yang menelan korban jiwa. Sementara itu, selama periode Januari hingga Oktober 2025, ada 26 kasus anak mengakhiri hidup, di mana sepertiganya dipicu oleh situasi di lingkungan pendidikan. Untuk mengantisipasi perundungan dan meningkatkan ruang aman bagi siswa di lingkungan pendidikan, Sekolah Cikal Amri Setu di Cipayung, Jakarta Timur, mengembangkan sebuah sistem perlindungan dan pencegahan. Suatu program yang mengkolaborasikan edukasi karakter, sistem pelaporan aman, hingga pendampingan psikologis. Para siswa dapat melapor kepada pihak manapun yang mereka percaya, termasuk wali kelas, konselor, atau guru lainnya, tanpa khawatir identitas mereka akan dibuka. Terus kemudian setelah itu proses selanjutnya adalah dari yang melaporkan itu akan melaporkan ke koordinator, dalam hal ini koordinator PPK gitu ya, penanggulangan pencegahan tadi kekerasan dan juga kepala sekolah gitu. Dari situ kemudian kita mengumpulkan dokumen bukti-bukti evidence dari orang-orang yang terlibat di situ, kemudian kita investigasi gitu ya. Terus kemudian kalau sudah tahu seperti apa, lalu ada proses menginformasikan kepada orang tua, kemudian melakukan refleksi dengan anak-anak dan membahas konsekuensinya. Upaya pencegahan juga diperkuat melalui program personal social education yang telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Sejak usia dini, siswa dibekali kemampuan memahami emosi, relasi sehat, hingga pengambilan keputusan adaptif. Gitu ya, jadi supaya nanti ke depannya yaitu tadi ketika ada hal-hal yang memang misalnya mereka melihat kok kayaknya ini ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, mereka tuh juga dari situ nanti kita juga ajarkan juga cara pengambilan keputusan yang tepatnya seperti apa, bagaimana pemecahan masalah yang adaptif itu seperti apa. Jadi kayak gitu sih, kita udah buat pembekalan itu ke anak-anak sebenarnya. Rangkaian program pencegahan bullying yang telah diterapkan sejak lama berhasil menciptakan ruang aman bagi para siswa. Nilai-nilai yang diajarkan akhirnya mampu membangun iklim positif antar siswa. Kalau aku aman sih di Cikal, karena kita juga diajarin kan kayak beberapa values yang diterapkan di sini. Jadi aku nggak pernah ngalamin itu. Ya mungkin secara bercandaan tapi udah sebentar aja selesai masalahnya. Aman sih karena guru-gurunya juga support sama murid-muridnya. Kadang juga kita dikasih kayak mungkin reflection gitu ya. Kita juga bisa sadar kayak kesalahan kita apa. Guru juga bisa ngasih kita advice ke murid-muridnya. Tentu saja, keberhasilan program anti perundungan perlu melibatkan seluruh komunitas sekolah. Langkah kolaboratif antara guru, staf sekolah, siswa, dan orang tua menjadi titik ukur keberhasilan menciptakan sekolah aman. Zulfakar, Farisa Elvandini, Berita 1, Jakarta.